akan membahas tentang sistem endokrin. Tapi kemarin sudah praktikum ya. Gimana kesannya praktikum sistem saraf pertama kali? Kapan susah? Biasa aja. Gimana deh kesannya praktikum pertama di lab anatomi kemarin gimana yang blok endokrin deh? Ini kayak pertama kali praktikum aku. Ada usulan sebelum kita mulai ke sistem endokrin. Gimana usulannya? Lebih susah dari materi yang lain maksudnya. Tapi insya Allah besok kita bisa melihat lagi, mengulang lagi. Jadi mudah-mudahan bisa lebih nempel ya, bisa lebih paham. Tapi nggak usah takut. Sistem saraf itu tidak mengerikan yang kebanyakan. Kalau masih baca sekali nggak mudeng, it's okay. Ya, baca lagi belum mudeng lagi, it's okay. Baca lagi, ikut. Masih ada tampilan nggak sih sekarang? Masih ada? Ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya kalau ada tampilan dengan asisten. Dulu juga saya suka ikut tampilan kalau yang di luar pelajaran ya, yang sore-sore itu suka ikut sama asisten. Karena kalau bisa juga ini menerangkan ke temennya, belajar kelompok itu lebih akan bisa mengkonsolidasi memorinya ya. Jadi baca sekali mungkin masih lupa, dua kali nanti masih belum paham. Tapi insya Allah dengan praktikum, dengan menjelaskan ke temannya, mungkin saling tebak-tebakan dengan temannya, itu insya Allah bisa membantu nanti untuk lebih mengkonsolidasi memorinya dan pemahamannya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem endokrin ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin? Ada yang mau memberikan pendapat nggak? Panas ya dek? Panas. AC-nya nggak nyala ya? Di kantor anatomi juga AC-nya mati deh, jadi panas juga sama. Iya, dulu nyala deh, terus beberapa hari ini mati, jadi sama-sama panasan kita ya. Untuk masih ada kipas angin. Ada yang mau sedikit menjelaskan? Mungkin sudah dapat contekan dari tahun kemarin, juga dapat dibaca, terus pengen sharing ke teman-teman yang lain. Pasti sistem endokrin itu ada yang mau share? Gak dosa loh sharing di sini. Situ tuh gara-gara ada tidak mentok, akhirnya dia keluar itu. Gini nggak bisa ya, kalau si pamanku ke kiri, Fiore ke kanan, kan dia nahan terus ke kanan. Nah pas Fiore tuh nggak bisa nahan ke kanan, nah stafusnya tuh muncul, jadi dia ke kiri gitu loh, ke kiri terus Fiore ngelanjutin lagi gitu. Oh ya, gimana guys, sudah dibaca atau belum? Belum ya, belum sempat pasti. Karena apa namanya? Lambat ke kiri dia sibuk. cepat ke kanan, berarti kan kalau Ya, sistem endokrin. Dia yang di kanan, misal kita ke kiri. Ini stafusnya kan juga. Jadi sistem endokrin ini yang cepat ke kanan. merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai kelenjar endokrin. Ada beberapa kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin, mulai dari atas sampai bawah ya, dari kepala sampai ke bawah. Mulai dengan pituitary gland, jadi kelenjar pituitary atau hipofisis. Kemarin mungkin juga disinggung sedikit di bagian secara pusat ya, mungkin di singgung juga tentang kelenjar hipofisis. Kemudian masih di otak ada yang disebut dengan kelenjar pineal ya. Turun ke bawah ke leher kita bisa ketemu yang namanya kelenjar tiroid dan paratiroid. Turun lagi ke rongga dada ada kelenjar disebut yang masuk dalam sistem endokrin, yaitu kelenjar timus. Turun lagi ke kafum abdomen ada pankreas yang sudah semuanya sudah sangat familiar dengan pankreas ya, karena sudah dapat blok gastrointestinal. Kemudian turun lagi masih di kafum abdomen ada kelenjar adrenal. Uro juga sudah dapat ya, urogenital, tulang urogenital sudah ya, jadi sudah
kenal rem dan sebagainya, kemudian kelenjar Ini ya, adrenal, kemudian di sistem reproduksi. Nah kalau ini saya nggak tahu sudah dapat atau belum, sudah gitu atau sudah semua ya. Nah di sistem reproduksi ada kelenjar yang juga berfungsi sebagai organ endokrin, yaitu testis kalau di laki-laki dan juga perempuan ada ovarium ya. Dan juga yang plasenta ini juga menghasilkan hormon ya selama kehamilan kalau di perempuan. Kalau saya ke belakang nggak mau, berarti saya disuruh di depan terus. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya ada gambar neuron, signal dari neuron, ada gambar hormon, ya. Hormon. Jadi sistem Ini aja udah endokrin jelas, wire sama itu nisab mirip mereka beda. dengan sistem saraf dalam hal dia berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengatur fungsi tubuh, ya. Kalau neuron atau sistem saraf itu dia menyebarkan informasi, memerintahkan sesuatu dengan melepaskan suatu zat kimia yang disebut neurotransmitter, maka hormon ini juga termasuk transmitter kimia, tetapi bedanya hanya dia dikeluarkan oleh suatu kelenjar dan bukan oleh neuron. Tapi prinsipnya mereka sama-sama menyampaikan informasi sehingga organ yang menjadi target dari hormon itu nanti akan melakukan fungsinya sebagaimana yang seharusnya. Nah, kalau neuron ini dia mengeluarkan neurotransmitter, kemudian responnya itu akan akan dihasilkan karena dia mengaktifkan neuron yang lain, maksudnya ya ke organ yang spesifik. Kalau hormon ini begitu dia dikeluarkan atau disekresikan, dia akan masuk ke aliran darah. Jadi dia akan masuk ke dalam sirkulasi, dibawa ke seluruh tubuh dalam aliran darah, baru dia akan memberikan fungsinya pada target-target organnya. Tapi intinya dia harus masuk dulu ke sirkulasi, ya, beredar di seluruh tubuh dan menghasilkan respon setelah dia mengenai target organ. Dan di situ dia tidak akan sembarangan, ya, tidak akan sembarangan menghasilkan efek, tetapi dia harus berikatan dulu dengan reseptor yang spesifik sebelum dia bisa muncul efeknya. Makanya meskipun hormonnya itu ada di seluruh tubuh, dia nggak akan berefek pada organ-organ yang tidak punya reseptor yang spesifik terhadap hormon tersebut. Jadi salah satu hal lain yang juga penting, hormon ini biasanya dia kadarnya hanya rendah saja di darah, ya. Jadi dia disekresikan sesuai yang dibutuhkan, kadarnya tidak akan terlalu banyak di dalam darah, sehingga kalau dia ada kelainan berupa gangguan dalam produksinya, baik itu produksinya berlebihan atau hipersekresi ataupun dia hiposekresi, artinya produksinya berkurang, itu bisa terjadi masalah di dalam fungsi tubuh kita, ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, hormon ini dia fungsinya banyak sekali, mulai dia untuk pertumbuhan, ya, mulai dari fungsinya untuk pertumbuhan, growth, kemudian membantu metabolisme, seperti misalnya dia tiroid, kemudian fungsi reproduksi dari hormon-hormon di kelenjar reproduksi. Jadi semua hormon ini hampir terlibat dalam seluruh fungsi tubuh. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya. Hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis atau kelenjar pituitari, ya. Kalau kita lihat di sini, kemarin lihat juga mungkin, ya, di lab anatomi potongan kotak yang seperti ini.
Di sini ada yang namanya hipotalamus yang dia berhubungan dengan pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, hipotalamus ini sangat penting juga karena dia akan mengatur fungsi dari hipofisis, di mana di sini dia seolah-olah menjadi organ atau area yang mengatur atau mengkoneksikan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Jadi di sini hipofisis ini mengeluarkan banyak sekali substansi yang akan mengatur pengeluaran hormon di kelenjar pituitari. Bentuknya oval kecil sekali, ini khas banget kalau kalian lihat di strukturnya itu khas banget bentuknya. Dia di ujung dari di bawah hipofisis ini, hipotalamus. Kemudian dia kecil, cuman seperti setengah gram, itu kecil banget, jadi sangat-sangat kecil. Dan dia di bawah hipotalamus ini dihubungkan oleh suatu struktur yang disebut dengan infundibulum, ya. Jadi kalau kalian melihat, mungkin kalau di lab kalian bisa melihat ini kan ada chiasma opticum, ya. Kemudian di sini ada os sphenoid, ya. Os sphenoid mungkin kalian dulu waktu blok muskuloskeletal belajar juga tentang tulang, ya. Os sphenoid. Di sini ada banyak sinus-sinus sphenoid. Nah, di dekatnya sini, disinilah tempat kelenjar pituitari ini dia berada, ya. Jadi cuma ada tempat kecil di sini di bawah hipotalamus. Nah, apa saja hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis? Ada banyak, ya. Jadi dari hipotalamus kita lihat tadi ada infundibulum menjulur tangkainya infundibulum ini. Kemudian di sini terletak kelenjar hipofisis yang terbagi menjadi dua, ya. Jadi hipofisis anterior dan hipofisis yang posterior. Di sini dibagi yang anterior menjadi 3 pars, ya. Ada pars tubralis, kemudian ini yang pars distalis, ya, yang bawah. Kemudian ada pars intermedia. Yang belakang kalau kita lihat ini kita lihat dari infundibulumnya, yang ini ada saluran yang langsung masuk ke hipofisis posterior. Dan di sini disebut bagiannya adalah pars nervosa, karena sebenarnya kalau hipofisis anterior ini dia istilahnya true gland, ya. Jadi benar-benar dia itu kelenjar endokrin yang memproduksi hormon. Tapi kalau bagian posterior ini sebenarnya hormonnya itu diproduksinya bukan di bagian posterior, tapi dia dari hipotalamus. Ini ada sel-sel neurosekretaria, jadi dia ada sel-sel neuron yang memproduksi hormon tersebut, kemudian dia disimpan di hipofisis posterior. Apa saja hormonnya? Jadi kalau yang di bagian depan ini ada beberapa hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior, ya, termasuk TSH atau thyroid stimulating hormone. Jadi yang di hipofisis anterior itu dia berupa stimulating hormone yang nantinya akan menstimulasi pelepasan hormon di organ-organ lain, ya. Jadi kalau misalkan TSH, thyroid stimulating hormone, maka dia akan menstimulasi thyroid untuk mengeluarkan hormon thyroid di kelenjar thyroid, ya. Kemudian ACTH, adrenocorticotropin hormon, nanti dia akan ke kelenjar adrenal, akan memacu pengeluaran hormon, pengeluaran apa? Epinefrin, norepinefrin. Kemudian LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone. Sama, ini akan menstimulasi, ya, pengeluaran follicle di ovarium, growth hormone untuk pertumbuhan, dan prolaktin, ya. Kalau untuk yang posterior kita lihat di sini dia ada dua yang dikeluarkan, ada oksitosin dan vasopressin. Ada yang pernah dengar? Oksitosin itu dia fungsinya untuk apa? Vasopressin fungsinya untuk apa? Untuk merangsang produksi ASI. Jadi dia di kelenjar manik, ya. Lebih lanjut lagi untuk tiap hormon dia fungsinya untuk apa dan sebagainya. Benar nggak tadi jawabannya oksitosin untuk produksi ASI? Ya?
Coba dipikir, ada yang mau komentar nggak? Tadi katanya oksitosin untuk it's okay, tidak masalah, yang penting menjawab. Karena kalau menjawab benar berarti makin ingat, kalau menjawab salah terus nanti tahu yang benar makin ingat lagi, insya Allah ya. Nanti fungsi hormon secara detail akan dibahas di blog dari bagian fisiologi ya. Oke, jadi antara hipofisis dengan hipotalamus itu ada hubungan yang cukup unik ya. Jadi ada dua koneksi antara hipofisis dengan hipotalamus, baik itu melalui sistem portal di pembuluh darahnya, kemudian lewat juga hubungan lewat saraf atau persarafannya. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, dari sistem portalnya antara hipofisis dan hipotalamus ini, kita lihat suplai darahnya ini dia dari arteria hipofisis inferior ya, yang merupakan cabang dari arteri karotis interna. Ingat-ingat lagi kemarin pas secara pusat arteri karotis interna bercabang kemana aja gitu ya. Kemudian suplainya ini tidak, yang ke lobus anterior ini tidak secara langsung ya, karena dia melewati ini arteri hipofisis superior masuk ke hipotalamus awalnya, kemudian dia membentuk kayak semacam jaring-jaring kapiler gitu ya. Nah, di situ juga akan terbentuk suatu vena porta di hipofisis ya, yang sama. Jadi dia juga kayak terhubung juga dengan jaring-jaring kapilernya itu, yang membentuk namanya sistem portal hipotalamus dan hipofisis. Yang menarik juga adalah ini yang secara Oke. Jadi dari sistem sarafnya ini, tadi yang saya sempat juga sampaikan di depan, koneksi secara dari persarafannya ya. Ini di lobus posterior ini saya bilang ini sebenarnya bukan true gland ya, karena di sini sebenarnya hormon-hormon yang di sini itu dia berasal dari sel-sel neurosekretori yang ada di hipotalamus. Jadi dari situ dia diproduksi. Di sini dia hanya untuk tempat penyimpanan saja, ya. Jadi nama lain dari hormon vasopresin tadi juga dia disebut ADH atau antidiuretik hormon ya. Dan ini yang bagian anterior ini tidak ada hubungan saraf langsung, tetapi hubungannya itu adalah melalui hubungan vaskular ya. Jadi dia dari vaskuler. Oke, itu untuk yang hipofisis ya. Jadi kelenjar yang selanjutnya adalah kelenjar tiroid, yang pastinya semua sudah familiar juga karena disinilah diajari bagaimana cara pemeriksaan kelenjar tiroid ya, pemeriksaan leher. Di situ sudah diajarkan bagaimana cara pemeriksanya, mengidentifikasi kalau ada kelainan dan yang mana? Aku ketemu kan. Jadi dia terdiri dari dua lobus ya, lobus yang kanan dexter dan sinister dihubungkan oleh suatu isthmus. Udah bikin aja Aida. Kita bisa temukan tiroid ini karena dia letaknya yang cukup mudah diidentifikasi ya. Dia di permukaan anterior dari kartilago tiroid, tepat di bawah laring. Jadi lumayan gampang untuk diidentifikasi. Di situ di dalam tiroid itu terdapat folikel-folikel yang nantinya dia akan membantu fungsi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon. Ini ya, 3 hormon ini dia yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Ada kalsitonin, ada T3 dan T4 ya. Kemudian ini khusus untuk kalsitonin. 45. Kalau kalsitonin ini dia disekresi oleh ini ya, sel-sel parafolikuler yang fungsinya adalah untuk
menurunkan konsentrasi kalsium dalam darah. Jadi kalau misalkan kadar kalsium di dalam darah itu dia meningkat, jadi dia kadarnya tinggi, maka hal ini akan merangsang sel-sel di dalam timus itu untuk mensekresi kalsitonin ya. Dari situ dia akan ke tulang, bekerja ke osteoklas ini supaya dia melakukan resorpsi terhadap kalsiumnya. Jadi dengan demikian dia bisa mengurangi kadar kalsium yang terlalu tinggi di dalam darah. Nah sebaliknya, kalau misalkan kalsiumnya itu dia turun, maka di sini hormon paratiroid dari kelenjar paratiroid yang tadi kita bicarakan itu dia yang akan teraktivasi sehingga jadi kalau paratiroid itu dia osteoklasnya yang berfungsi sehingga kalsium dari tulang itu dilepaskan ke dalam darah ya. Tapi kalau ini juga bisa merangsang dari osteoblasi. Jadi intinya dua hormon ini nanti dia akan bekerja sama, saling berinteraksi untuk menyeimbangkan kadar dari kalsium yang ada di dalam darah. Memangnya kenapa toh bahayanya kalau kalsiumnya terlalu tinggi di dalam darah? Ada yang tahu nggak? Kalau kalsiumnya terlalu tinggi gimana? Ada yang tahu? Kenapa dia harus, kalau naik dikit harus diturunin, kalau rendah dia harus dilakukan usaha untuk menaikkan kadar kalsiumnya? Ada yang tahu kenapa kalsiumnya harus dijaga? Kalau terlalu tinggi apa bahayanya? Ada yang tahu nggak? Coba menjawab. Boleh mencoba. Gak usah takut, salah juga gak apa-apa loh. Benar juga gak apa-apa, dua-duanya boleh. Gak akan disalahkan. Apa? Kalau misalkan kadar kalsiumnya terlalu tinggi di dalam darah, apa yang terjadi? Kenapa? Koagulasi. Jadi beku gitu ya? Karena termasuk komponen koagulan. Oke, yang lain. Jadi menurut siapa namanya? Natalia, nanti darahnya bisa lebih gampang membeku karena dia termasuk faktor koagulan. Ada yang setuju atau yang gak apa-apa, kita brainstorming, kan sudah terbiasa berdiskusi. Ada yang lain? Bisa nggak sih dia kira-kira kalau terlalu tinggi itu menyebabkan kerusakan di ginjalnya atau mengganggu jantungnya atau gimana? Ada yang tahu nggak? Ya coba dipikirkan. Nanti kalau ada yang mau menjawab, acungkan tangan ya. Karena kan intinya hormon itu seperti halnya sistem saraf, dia juga akan meregulasi fungsi tubuh untuk mencapai homeostasis, ya. Homeostasis artinya tubuh itu harus dalam keseimbangan. Nih, jadi ada banyak hal yang bisa terjadi kalau misalkan ada terlalu tingginya ya kadar hormon tiroid, baik itu dia terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Misalnya apa? Kalau terlalu tinggi dia bisa menyebabkan apa misalnya? Apa? Kalau dia terlalu tinggi? Terlalu tinggi apa enggak? Ayo. Kalau ini apa? Contoh apa ini? Apa? Gondok atau kalau bahasa kedokterannya apa? Jadi di sini ada yang jadi membesar kelenjar tiroid yang disebut dengan goiter, biasanya disebabkan oleh apa? Apa?
salah satu zat nutrisi yang diperlukan, yang penting banget supaya kelenjar tiroid kita bisa berfungsi dengan baik apa? Yodium ya. Jadi kalau pada orang-orang yang kekurangan yodium itu nanti menyebabkan tiroidnya harus berfungsi ekstra keras ya. Kekurangan yodium. Dan menyebabkan nanti dia ada pembesaran dari kelenjar tiroidnya itu. Kalau dia hipo atau dia terlalu banyak, apalagi yang bisa terjadi? Apa dong? Bukan tuh hanya udah baca kan? Di kuliah ini kita saling sharing aja, nggak harus semua saya sampaikan. Jadi kalian juga bisa menyampaikan apa yang sudah dibaca, kemudian sharing ke teman-temannya, ya. Ada yang mau mencoba berbicara? Masih saya tunggu ya, boleh loh. Absennya mana? Tolong dong saya pinjam absen. Kamu pelajari VOR tah? Gara-gara kamu tadi aku dikasih. Ya udah, sesuai pemahaman awal aja, pemahaman awalmu piye? Dia masih bahas. Nanti kasih tahu kesimpulannya ya. Apa? Kesimpulan pembahasanmu bertiga. Mereka bahas ini. Recordnya aku stopin dulu nggak sih? Contoh lainnya apa? Misalkan? Lupa aku. Misalnya apalagi kalau dia hipertiroid itu dia disebutkan pada penyakit apa lagi? Graves disease misalnya ya. Nanti detail Graves disease itu seperti apa, kemudian bagaimana tiroid itu bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid dan sebagainya, itu nanti kita dari fisiologi yang akan menjelaskan ya. Kalau misalkan hiposekresi, contohnya ya bisa kretinisme, contohnya itu dia pertumbuhannya tidak akan berjalan dengan normal, bisa udang, bisa ada lagi yang namanya Hashimoto disease dan sebagainya. Jadi hormon tiroid ini penting banget untuk salah satunya dia mengatur dasar metabolic rate. Jadi pada saat kita itu istirahat tidak melakukan aktivitas apapun, bagaimana metabolisme tubuh itu, nah itu dia yang menentukan dari hormon tiroid T3 dan T4 ya. Lalu selanjutnya paratiroid. Jadi ini paratiroid adalah kita sempat singgung juga tadi. Di sini dia adalah ini kelenjar yang kecil banget, ada 4 biji apel dia bilangnya ya, kecil, dan dia di permukaan posterior dari tiroid ini. Fungsinya tadi menghasilkan hormon paratiroid yang teraktivasi, dia akan teraktivasi pada saat terjadi penurunan dari kadar kalsium darah ya. Ada 2 jenis sel di sini, itu nanti mungkin bisa lebih lanjut dipelajari pada saat belajar di bagian histologi. Kemudian, nah kelenjar endokrin yang selanjutnya adalah pankreas. Di sini kita juga sudah belajar tentang gastrointestinal system, jadi kita pasti tahu di mana letaknya pankreas ya. Jadi di bagian posteriornya dari gaster, dan posterior inferiornya gaster, disitulah letak pankreas. Dia dia punya fungsi
baik itu endokrin maupun eksokrin ya. Kalau yang endokrin ini yang dia menghasilkan hormon, yang eksokrin ini yang dia menghasilkan enzim-enzim untuk fungsi digestif ya. Di sini pulau-pulau Langerhans khususnya yang akan kita bicarakan, kita lihat nih. Jadi ada 4 sel yang bisa kita temukan di pankreas yang akan menghasilkan berbagai hormon ya. Nomor 1, sel alfa ini dia akan menghasilkan glukagon. Kemudian sel beta dia menghasilkan insulin. Mungkin ada yang pernah dengar juga ya tentang glukagon, insulin. Kemarin kita waktu belajar tentang sistem saraf simpatis sempat juga membahas tentang ini ya, insulin, glukagon, sedikit saya singgung. Kemudian ada sel delta yang menghasilkan somatostatin, kemudian sel F. Nah ini yang apa namanya, yang berfungsi untuk pengaturan glukosa di dalam darah, terutama ini insulin dan glukagon ya. Kalau ada gangguan produksi insulin misalnya, kita bisa temui pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus di mana produksi insulinnya terganggu. Dan di sini kita bisa lihat di slide selanjutnya contoh kasus, misalnya ada yang ingat Steve Jobs ya, ada yang tahu, ada yang kenal Steve Jobs, kenal kan? Kenal? Saya nggak kenal, cuma saya tahu aja sih ya. Tahu Steve Jobs ya, yang pendiri dan pemiliknya Apple dulu itu. Jadi dia meninggal dari kanker pankreas ya, pankreas. Memang itu kayaknya mendadak banget ya. Memang seringkali kanker pankreas ini dia munculnya seperti seolah-olah mendadak tiba-tiba, karena dia di tahap awal itu tidak terlalu menunjukkan gejala apapun. Jadi seringnya asimptomatik, tahu-tahu dia udah lanjut gitu. Salah satu hal yang ditemui di sini pada pasien-pasien dengan kanker pankreas itu dia bisa lihat ini terjadi jaundice atau kuning ya, icteric yang ada di mata. Ada yang bisa menjelaskan kenapa pasien dengan kanker pankreas kok bisa muncul icterus? Ya, pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau menjawab? Sedikit menjelaskan. Siapa mau coba? Kenapa dia kuning? Yang sakit pankreasnya, kenapa dia kuning? Masuk kenapa ya pankreas? Kunyit. Sayap kanan, siapa yang mau mengacungkan jari? Sayap kiri. Ada yang patologis atau fisiologis? Jangan banter. Muhammad Fadl Febrian. Fisiologis, nistagmus fisiologis. Muhammad, kamu deh. Oke. Nistagmus for itu nistagmus fisiologis. Kenapa? Dari gambar itu bisa nggak di Nistagmusnya sama kayak tahu Itu ya kalau nggak sudah ada belajar gastro kan ya? kebalikan dari posisi air mata. Jadi kalau misalnya Sudah belajar tentang metabolisme ya gimana? itu Muhammad normal. Fadl. Kenapa dia bisa kuning ya? Wah, yuk. Kuning itu sebabnya apa sih? Kalau praktikum normal harus Bilirubin, oke. Bilirubinnya terlalu tinggi, oke. Lalu apa hubungannya kanker pankreas dengan kuning atau icterus? dia nistagmusnya bakal bukan misalnya dia normal bukan patologis. Metabolismenya terganggu. Lebih spesifik lagi, Loh, tapi tahu betul. normal enggaknya kan nggak Jadi tahu. terganggu bilirubinnya. Spesifik lagi apa? Ada yang mau membantu? Kalau mereka berdua nih Ada yang mau membantu lagi? Niputu, warna yanda. Niputu, MNOPGRSTUVXIC ada kok. Niputu ada nggak?
Oke, kenapa? Tadi dibilang metabolisme bilirubinya terganggu. Kamu ada yang lebih spesifik lagi mungkin yang terganggu apanya? Kenapa? Bilirubinnya menumpuk di sel kelenjar pankreas. Di pankreas. Ya kan namanya juga mencoba menjawab ya. By the way, itu apa namanya? Bilirubin itu apa namanya? Dihasilkan di mana, kemudian dialirkan ke mana? Di mana? Diproduksi di mana, kemudian dialirkan ke mana, disimpan di mana? Mungkin ya, boleh. Kamu dari siapa namanya? Ya berdua boleh menjawab. Terus nanti akhirnya bilirubinnya nggak bisa keluar dari pankreas, terus akhirnya masuk ke darah, terus jadi bilirubin itu dihasilkan dari Katanya gini, gimana yang jelasin dulu? Dede, kalau menurutmu gimana? Jadi kayak yang kamu bilang tadi, Pursuit harusnya sama kayak VOR dong. Bilirubin dari pankreas dihasilkannya. Dari mana? Dari hepar, oke. Jadi bilirubin dihasilkan di hepar. Terus dia masuk ke Katanya beda Pursuitnya lawannya dari hepar terus juga ke mana? VOR. Kan ini kan Dari hepar kontrol terus dari juga ke VOR sana. kan. Misalnya Kok bisa tahu-tahu itu ada hubungannya makanya dengan Pursuit pankreas? sendiri. Oke, saya sini. Terus ini Siapa yang bisa menjelaskan lebih detail? Kamu deh, tahu nggak? Tahu nggak? Oke, terakhir saya sini. Ya, oke. Yes, akhirnya ada yang mau jawab. Salah nggak masalah loh, nggak apa-apa. bisa dijawab sedikit dokter. Jadi sebelumnya ini mungkin pernah dibahas di SGD blok 1.2 yang dimana 1.3 yang dimana kalau misal darah itu dia tuh dibawa ke hepar kan harusnya, kemudian nanti dirombak di sana dan menghasilkan bilirubin. Kemudian bilirubin itu harusnya ditransport ke bagian kantung empedu menggunakan ATP. Namun mungkin karena di sini pankreasnya itu tuh terganggu,
menyebabkan glukagon sama insulinnya itu terus produksinya kurang, akhirnya nanti mungkin ATP-nya kurang, lalu si bilirubinnya ini nggak bisa diantarkan ke kantung empedu yang menyebabkan terjadi hiperbilirubin di hati tadi, kemudian akhirnya nanti direabsorpsi kembali oleh darah dan dibawa sampai ke mata yang menyebabkan kuning. Mungkin seperti itu dok. Jadi misal ya di sini bilirubin dari lebar yang sudah diolah di lebar, kemudian keluar dia masuk dalam cairan empedu dan dari lebar dia dibawa ke vesika pelea atau kantung empedu, ya kan? Nah jadi dari situ ke vesika pelea disimpan di vesika pelea. Oke, normal semua. Dari vesika pelea cairan empedu yang bilirubinnya kemana lagi? Berarti air track ya, dileparnya di duodenum ya. Dari situ kita lihat di sini ductus biliaris. Oke, sudah bisa mulai melihat hasilnya ya. Jadi dari tadi bilirubin yang sudah terkonjugasi yang dia ada di cairan empedu, dia akan masuk ke vesika pelea. Di situ cairan empedunya disimpan ya, di situ disimpan. Dari situ dia dikeluarkan pada saat diperlukan. Kita mungkin ingat-ingat lagi waktu blok gastrointestinal ya. Jadi dari gallbladder atau vesika pelea ini akan juga ada ini ductus biliaris yang muaranya ada di duodenum. Kita ingat di sini pankreasnya itu kan letaknya, bentar, ada yang lain yang gambar yang lebih jelas ya. Jadi kita lihat pankreas itu menghasilkan selain hormon juga enzim-enzim untuk pencernaan kan. Kita lihat di sini salurannya dari entah itu segala enzim yang diperlukan yang diproduksi dari pankreas untuk pencernaan, dia kan juga akan dikeluarkan di duodenum ya. Begitu juga dengan ini ductus biliaris ya, yang berisi cairan empedu, baik yang langsung maupun tadi yang juga ada dari dari penyimpanan ya. Dia juga keluarnya akan di duodenum. Maka sangat wajar kalau misalkan di sini di pankreasnya ada kanker ya, yang dia makin lama makin membesar dan akan menutup saluran dari ductus biliaris, otomatis aliran dari cairan empedu dia tidak akan normal ya. Kemudian metabolisme bilirubinnya juga akan terganggu. Banyak yang tadi seperti yang dijelaskan teman, masuk ke teman kalian tadi di awal ya, masuk ke aliran darah dan pada akhirnya akan menyebabkan icterus, dia kuning karena dia ikut terbawa aliran darah juga. Oke, itu ya, paham ya? Jadi kenapa orang dengan kanker pankreas kok jadi kuning? Bisa ceritanya dari sini. Kuning bisa dari sebab-sebab yang lain ya, misalkan kalau anak kecil dia sudah usia, kalau dia anak bayi baru lahir 1-2 hari agak kuning-kuning itu wajar karena heparnya belum bisa metabolisme bilirubin dengan sempurna ya, dengan normal. Tapi kalau misalnya dia sudah 2 minggu lebih masih kuning-kuning, malah tambah kuning, itu kita juga harus curiga ya. Oh jangan-jangan ini ada gangguan dalam aliran bilirubinnya, mungkin apakah ada atresia biliaris atau ada kelainan yang lain ya. Kalau atresia biliaris itu sering misalkan 2 minggu lebih kok masih kuningnya nggak hilang-hilang, nah itu salah satunya harus curiga. Oh jangan-jangan ini ada atresia biliaris ya. Artinya ductus biliarisnya, saluran itu tidak terbentuk dengan normal sehingga dia alirannya terganggu, bayinya jadi kuning. Oke. Spinal cord itu ya. Yang selanjutnya kelenjar adrenal. Jadi dia bentuknya triangular, di atas terletak di atas ren ya, di atas
dextra dan sinistra masing-masing akan ada satu kelenjar adrenal yang 11 apa? di sini bisa dibagi menjadi korteks bagian luar dan medula di bagian dalamnya. Tiga, 4, 6 itu kalau Oke, jadi ada beberapa hormon yang diproduksi di korteks 11 adrenal. itu yang ke Terutama adalah hormon steroid, ada 3 macam ya, ada glukokortikosteroid, misalnya kortisol. Ingat kortisol saat kita belajar sistem saraf tepi ya, pada saat ada stres, sistem saraf simpatis terpacu, kortisol dilepaskan. Ada mineral kortikoid ya, ada aldosteron, ini terutama dia untuk mengatur keseimbangan mineral-mineral dalam tubuh. Ada juga sedikit yang berupa androgen, misalnya testosteron. Jadi testosteron itu selain dari organ reproduksi juga dia bisa diproduksi di korteks adrenal. Tapi ini dia hanya sedikit saja ya testosteron yang dihasilkan dari kelenjar adrenal ini. Di sini ada 3 lapisan yang bisa dipelajari lebih lanjut nanti kalau belajar histologi. Kemudian kita ingat di sini apa VOR-nya? Yang benar tuh yang lambat tuh normal tuh. Jadi di korteks adrenal ini kita kalau ingat lagi pelajaran tentang sistem saraf simpatis ya. Di sini kita mulai dari hipotalamus ya. Dimana di sini pada saat stres itu ada beberapa area di otak yang akan berespons. Salah satunya adalah hipotalamus, yang lainnya juga ada seperti dari bagian-bagian limbik seperti amigdala ya, yang dia menerima informasi mengenai adanya ancaman, adanya rasa takut, fear misalnya, dan akan mengaktifasi di sini terutama hipotalamus. Tadi kita sudah bahas bahwa hipotalamus ini nanti akan mengeluarkan ini corticotropin releasing hormone yang akan memacu kelenjar pituitari untuk mengeluarkan ini adrenocorticotropin hormone. Jadi kalau dari hipofisis itu lebih banyaknya dia berupa semacam releasing hormone gitu. Kalau di sini di hipofisis anterior dia akan mengeluarkan semacam stimulating hormone. Nah di sini ACTH ini beredar ke tubuh, kemudian akan memacu pengeluaran kortisol dari kelenjar adrenal ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika kortisol itu diproduksi ada banyak sekali hal-hal yang akan terjadi. Jadi dia akan berpengaruh terhadap kadar gula darah ya. Karena kalau stres dia perlu energi banyak, maka glikogennya dipecah menjadi glukosa ya, sehingga kadar gula darah dia akan meningkat dan sebagainya ya. Contoh misalnya kalau ada hiposekresi, di sini bisa terjadi beberapa penyakit yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut di bagian fisiologi ya, nanti pada saat belajar fisiologi. Kemudian kalau yang bagian medula ya, bagian medula ini dia di bagian dalam dari kelenjar adrenal ya. Secara embriologis ini memang dia masih ada kaitannya dengan neuron simpatis. Jadi diingat-ingat lagi kemarin ketika saya cerita tentang ini masih ada di sini, belum dihapus. Ini Bapak Timur. Belum dihapus ya. Ya kan? Jadi ketika terjadi stres, kemudian kondisi fight and flight, sistem saraf simpatisnya terpacu. Kemudian di situ salah satu respon yang terjadi itu adalah bronchodilatasi ya. Ingat ya. Kemudian di sini ada produksi epinefrin. Karena kalau misalkan salah satu yang contoh klinisnya ya, misalnya ya, kenapa penting untuk mengetahui dasar-dasar tentang sistem
sistem saraf simpatis. Karena mendadak. Pernah dengar orang asma attack yang sampai dia harus diinjeksi obat? Ada yang tahu nama obatnya? Betul. Salah satunya? Ada yang punya asma di sini? Depolarisasi. Bener deh. Okulomotor kanan. Ada yang punya asma? Okulomotor kanan, kiri. Dia jadinya kemana? Enggak. Kiri. Ada pernah kasus pasien itu dia udah asma attack, bener ini. asmanya berat sampai pokoknya sangat berat. Dan dia itu hafal kalau kayak gitu dia langsung VOR setelah diberhentikan. Bukan VOR pas lagi jalan. Gitu ya. Kalau diingat Paham nggak? epinefrin kan Soalnya senyawa yang Kalau dikeluarkan baru muter kan oleh berarti sistem kiri, saraf simpatis. yang tetapan yang ke depolarisasi. Tapi Tapi kalau kami nggak yang ya VR-nya ke kanan. Nah, tapi kan kalau di PPT-nya Mbak Salsa kalau berhenti tiba-tiba kan kanan yang ke depolarisasi kan. Ya berarti kanan ke depolarisasi, aliran udara yang masuk ke dalam tubuh itu ke dia bisa kiri diserang kan kembalikan sama VOR ke kembali kanan. lagi. Jadi kalau Nggak usah pakai di perswit kemarin sama saraf VOR simpatis apa-apa keluarnya gitu. dari segmen apa, Dek? Segmen apa? Segmen apa? Simpatis segmen apa, Ngapain Dek? ke masjid? Udah praktikum kemarin, besok praktikum. Oh. Karena ada parasimpatis, ada simpatis. Kalau simpatis Cat dia mau. di segmen berapa? Dari medula spinalisnya di bagian apa? Kalau simpatis kebalik nggak? Kalau parasimpatis itu craniosacral, kalau simpatis dia thoracolumbar. Ya, jadi ini contohnya ini masih di sini nih. Misalnya dari segmen torakal 5 sampai 9, ini ya keluar serabut-serabut saraf simpatis yang ini menjadi nervus plancnicus mayor, ketemu di sini ganglion celiacus yang dia akan menuju macam-macam ini ya, ke macam-macam organ-organ GI tract beberapa. Kemudian ada lagi dari sini nih, ada yang langsung dari sini membuat cabang lagi satu, tidak lewat ganglion ini, jadi dia langsung ada cabang menuju ke kelenjar adrenal ya. Dan ini merupakan pengecualian karena biasanya kalau sistem saraf simpatis itu preganglionannya pendek ya, karena dia sinaps di sini truncus sympathicus ya misalnya, tapi post ganglionannya dia panjang. Kalau yang menuju ke medula adrenal, diingat mungkin kemarin masih ingat, dia pengecualian karena preganglionarnya itu panjang dari sini nih, dari serabut yang keluar dari torakal 5, 9 ini akan muncul serabut saraf yang panjang langsung. Dia tidak sinaps dulu di sini, dia langsung menuju ke kelenjar adrenal. Di situ dia ada sel-sel kromatin yang akan menjadi semacam target dari postganglionic neuronnya di situ ya. Mungkin bisa diingat di sini. Kalau yang ke sini ke bronkus tadi di sini keluar dari segmen berapa, masih ingat nggak? Ada juga di sini, tinggal baca. Kalau kemarin memperhatikan kuliah. Jadi contohnya kalau yang epinefrinnya menuju ke saluran nafas, bisa dilihat ya dari segmen torakal 1, 2, 3 yang naik ke atas ke cervical, ganglion cervicalis medial dan inferior ya. Nanti dia di sini kan ada yang ke jantung, ada yang ke saluran nafas ya, pulmo dan bronkus, ada yang ke esophagus. Udah lupa ya kemarin ya. Ingat lagi. Jadi itu kaitannya kita dengan pelajaran yang sebelumnya itu bisa dikait-kaitkan lagi ya. Oke, jadi norepinefrin dan epinefrin penting sekali dalam respon simpatis, sistem saraf simpatis.
Kemudian glandula pineal, jadi yang kecil di sini, ini dia ada di posterior thalamus, ya. Masih ingat thalamus? Ada yang masih ingat thalamus? Thalamus itu dia tempat relay dari semua informasi sensoris yang masuk ke otak, ya, semuanya di-relay di situ. Kecuali satu, apa yang tidak direlay di thalamus, ya? Informasi sensoris dari mana? Olfaktori, ya, karena dia kan langsung masuk ke korteks pusat penghidup tanpa dia melewati thalamus, ya. Oke, jadi dia di sini yang hormon yang dihasilkan ini adalah melatonin yang penting sekali untuk mengatur sleep wake cycle, ya, untuk mengatur tidur dan terjaga, atau dia juga ada perannya juga dalam sistem sirkadian, ya, berarti, ya. Ada yang punya gangguan tidur nggak? Tidurnya karena pikir banyak pepes dan postes manusia. Ini juga melatonin ini banyak, maksudnya kita bisa temukan obat yang berisi melatonin ini kalau di dokter-dokter itu ada yang bisa menyelesaikan juga. Oke, timus. Jadi timus ini di rongga toraks, ya. Ada dua lobus juga, lobus dexter dan sinister. Kemudian dia terletak di bagian posterior dari sternum. Kalau kita perhatikan pada masa anak-anak ini ukuran dari timus ini lumayan besar, ya. Tapi seiring pertambahan usia, remaja dia udah mulai mengecil, dan pada saat dewasa ini dia sudah makin mengecil. Jadi dia memang benar-benar pada anak-anak itu dia memang perannya lumayan besar, dan dia memproduksi yang namanya timosin. Campur Apa sih pentingnya timus? Responsinya campur, Jadi ya. kelenjar timus ini merupakan bagian dari sistem imunitas kita juga, ya, karena dia berfungsi untuk memproduksi limfosit T yang sangat penting untuk sistem imunitas kita. Jadi begitu di sini di timus ini dia merupakan kelenjar yang sangat penting untuk produksi, kemudian pematangan, kemudian juga dia salah satu juga tadi saya sebutkan timosin hormonnya itu dia berfungsi juga untuk melatih sel limfosit T ini supaya dia bisa berfungsi secara maksimal dalam sistem imunitas tubuh kita. Jadi begitu dia diproduksi, dia akan nanti juga ada berhubungan dengan beberapa kelenjar-kelenjar limfo yang di tubuh, ya, terutama kaitannya juga dengan pertahanan tubuh terhadap berbagai infeksi. Testis, masih dua kelenjar terakhir yang kita akan bahas. Testis di sini kita ingat lagi dia terletak di kavum scrotum. Kemudian selain fungsi eksokrin sebagai penghasil spermatozoa, ya, dia juga merupakan sel endokrin juga karena dia mensekresi androgen. Dalam hal ini dia memproduksi testosteron. Ya, jadi dia di kavum scrotum ini dia digantung oleh suatu, ingat lagi ada korda, ada spermatokon ini, ya, yang dia akan menggantung testis di sini. Kemudian ingat lagi mungkin di bagian pas di permukaan luarnya testis ini, ya, ada tunika vaginalis yang melapisi testis, terutama ini yang tunika vaginalis yang visceralis, ya, yang melekat langsung ke testis. Masih ingat vaskularisasi dari testis dari mana? Arteri testicularis. Dari mana dia? Cabang dari mana? Dari mana? Dari
Gimana? Dari aorta abdominalis. Oke. Gimana? Ya, kalau diingat-ingat lagi memang kalau kita lihat di aorta abdominalis itu nanti dia ada cabang yang akan menjadi arteri testicularis ya. Kemudian masuk ke dalam spermatikon di sini untuk memvascularisasi testis. Kita lihat di sini plexus pamphiliformisnya yang di sini akan meneruskan aliran vena dari testis ini kemana dek? Kemana ini? Plexus pamphiliformis ini kemana? Vena iliosa interna. Yang lain? Kemana? Dengar-dengar lagi. Vena renalis. Yang sinistra. Oke, ya. Jadi kalau yang kanan itu ke vena cava inferior, yang benar vena cava inferior. Yang kiri dia ke vena renalis, yang kanan ke vena cava inferior. Oke, ya, bagus. Oke, terakhir ovarium ya. Ovarium kita juga sudah belajar sebelumnya di organ reproduksi ya. Jadi dia sepasang kanan kiri. Kalau normalnya pasti punya sepasang kanan kiri. Kemudian ada ini bentuknya oval atau ada yang bilang dia seperti apa namanya itu kacang almond ya. Ada korteks, ada medula. Kemudian kita bisa lihat kalau di bagian korteksnya ini ada banyak sekali folikel ya, yang kalau dia sudah matang itu dia akan dikeluarkan pada saat ovulasi, dan hormon yang dihasilkan adalah estrogen dan progesteron. Di sini kita ngomongin ini baterainya aja. Dan manual aja tadi. Sorry. Berarti ini yang terkirim ada satu slide yang belum masuk di sini. Sorry, ada satu slide yang jadi di situ slide-nya itu tentang sedikit tentang anatominya. Jadi ada ada ligamentum penggantung dari ovarium, kemudian ada mesovarium ya, yang merupakan bagian dari berbagai ligamentum penggantung uterus dan juga ovarium. Tapi sayang sekali ini slide-nya. Mungkin nanti saya bisa kirimi yang terakhir yang ada cuma satu slide tambahan. Bisa saya kirim ulang ya ke kamu itu ya. Mohon maaf, tapi intinya itu tidak ada lagi sih yang tambahannya. Mudah-mudahan kuliah siang ini bisa bermanfaat. Yang lupa-lupa kemarin bisa dibaca-baca lagi, tidak perlu merasa berkecil hati karena banyak yang lupa. Karena memang kalau nggak baca ya nggak lupa ya, jadi lupa itu oke. Yang penting tetap belajar dan terus belajar. Itu aja mungkin deh. Ada yang disampaikan sebelum saya akhiri mungkin? Sudah? Kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.